Coba kembali para sahabat, waras berpikir untuk bangsa. Para sahabat sekalian, sebentar lagi nih deg-degan banyak pihak karena menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan syarat minimal batas usia capres dan cawapres yang dalam undang-undangnya para sahabat minimal 40 tahun. Tapi belasan permohonan mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ada yang memohon 21 tahun syarat minimalnya, 25 tahun, 30 tahun, bahkan 35 tahun. Lantas banyak sekali juga yang bertanya-tanya. Ya, pertanyaannya lebih bersifat politis, tapi saya kira ya sah-sah saja karena ini adalah sebuah dinamika demokrasi dalam proses kontestasi politik gitu ya. Kenapa misalnya nggak dari dulu sih mengajukan permohonannya pada saat undang-undang itu ditetapkan? Padahal kan dulu undang-undang yang lama syarat minimalnya 35 tahun, kemudian diubah 40 tahun. Nah, kenapa pada saat itu nggak diajukan permohonan ke MK gitu ya? Yang kedua, kemudian ada juga yang menanyakan, sebenarnya untuk kepentingan siapa sih gitu ya di balik ini semua gitu ya? Atau jangan-jangan memang ada kandidat yang disiapkan yang usianya di bawah 40 tahun untuk menjadi cawapres gitu, atau juga menjadi capres. Dan yang ketiga, apa urgensinya begitu? Proses kontestasi politik sedang berjalan, bahkan besok itu awal Oktober sudah mulai pendaftaran capres dan cawapres gitu ya. Nah, ini yang saya kira menjadi sebuah pertanyaan menggelitik yang perlu kita diskusikan bersama gitu ya. Meskipun ya kalau kita melihat norma dalam konstitusi kita clear pasal 6 ayat 2 bahwa ini urusannya perumus atau pembentuk undang-undang atau open legal policy. Urusan presiden lah dan DPR nanti di dalam undang-undang begitu ya. Lagi perkembangan kemarin di Mahkamah Konstitusi ada kesan bahwa DPR dan pemerintah dalam memberikan keterangan setuju sih sebetulnya terjadi perubahan terhadap batas usia minimal capres dan cawapres. Tambah menarik ini begitu ya. Tapi saya kira MK pasti konsisten lah melihat aturan dalam konstitusi itu wilayahnya pembentuk undang-undang atau open legal policy. Bahkan MK juga pernah loh menyatakan itu open legal policy dalam kasus yang berbeda, dalam permohonan yang berbeda tapi serupa, yaitu syarat batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Para sahabat sekalian, tapi ada hal yang menarik saya kira. MK itu juga pernah memutus lebih dari ya belasan kali, atau kalau enggak ya kita sekitar 16 kali lah begitu ya, terkait dengan batas minimal dan maksimal usia jabatan-jabatan kenegaraan misalnya. Dari 16 itu ada kalau tidak salah sekitar 8 putusan itu MK pernah memutus bahwa permohonannya dari pemohon itu ditolak. 5 kemudian di NO atau tidak dapat diterima. Tapi para sahabat ada 3 loh yang dikabulkan oleh MK terkait dengan urusan usia, masa jabatan, dan syarat minimal jabatan kenegaraan. Yang pertama misalnya MK kalau tidak salah juga pernah memutus terkait dengan soal usia pensiunnya panitera Mahkamah Konstitusi, kemudian juga soal usia minimalnya anggota KPK, termasuk juga usia pensiun jaksa gitu. Jadi ini saya kira perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia jabatan-jabatan kenegaraan begitu ya. Ada yang dikabulkan, ada yang di NO tidak diterima, ada yang ditolak dengan dasar open legal policy gitu ya. Menarik bukan gitu. Tapi jangan deg-degan, slow aja para sahabat, karena saya juga yakin MK pasti konsisten pertama, dan yang kedua kalau MK kemudian memutus bahwa permohonan usia minimal capres dan cawapres itu dikabulkan, artinya di bawah 40 tahun, ini yang agak repot nanti besok nggak bisa menyesuaikan perkembangan dinamika politik dan kepentingan kebangsaan karena dikunci oleh MK begitu ya. Kecuali undang-undang dasarnya
besok dirubah atau berubah atau mengalami perubahan, dan yang kedua juga kecuali kita berani tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi ya sebaiknya jangan, kita harus konsisten. Apalagi MK diberikan kewenangan untuk menjaga dan mengawal konstitusi atau disebutnya guardian of constitution gitu ya. Ya, saya kira kita harus melakukan sebuah evaluasi besar terhadap syarat-syarat usia capres dan cawapres begitu ya. Yang pertama mungkin syaratnya kalau kita melihat perkembangan dinamika kepentingan kebangsaan, misalnya salah satu parameternya adalah pemilih gitu ya kan. Sekarang pemilih 40 ke bawah itu lebih banyak, misalnya hampir 56% gitu ya. Atau juga kita melihat dalam perkembangan kenegaraan di negara-negara lain gitu ya. Itu kan juga banyak pimpinan-pimpinan negara itu yang usianya di bawah 40 tahun gitu ya. Bahkan saya kira momentum besar ketika Indonesia baru merdeka, Soekarno pernah mengangkat Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang usianya 36 tahun gitu para sahabat. Pasca maklumat Wapres nomor X begitu ya dulu ya. Perdana Menteri pertama Republik ini gitu. Syahrir 36 tahun. Atau kalau kita melihat dan mengkaca dari beberapa negara, Sanna Marin misalnya, ya dia juga Perdana Menteri Finlandia yang usianya 34 tahun gitu. Ukraina juga sama, Perdana Menterinya 35 tahun. Bahkan tokoh besar pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un itu 35 tahun, bos. Muda, progresif, cerdas, dan saya kira konsisten dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa dan negaranya. Termasuk juga misalnya Selandia Baru, Jacinda itu 39 tahun para sahabat, jadi Perdana Menteri begitu ya. Termasuk juga misalnya Sheikh Tamim dari Qatar ya, Emir Qatar, itu juga 39 tahun. Sehingga perkembangan ini juga perlu ditangkap dan diadaptasi oleh bangsa ini. Hanya saja besok lah melalui undang-undang, jangan melalui putusan MK. Karena ini bahaya tadi yang saya katakan, terkunci, nggak bisa berubah lagi, gitu ya. Dan marwah MK itu kan sebagai penjaga konstitusi. Ya, jadi ini juga menjadi sebuah perhatian bersama. Dan yang kedua saya kira penting juga ada batas usia maksimal juga, tidak hanya minimal, batas usia maksimal capres-cawapres. Dan yang ketiga mesti juga kita pikirkan bersama, kita diskusikan bersama bahwa capres dan cawapres itu paling tidak juga berpengalaman sebagai penyelenggara negara, karena negara bangsa ini sangat besar, sangat plural gitu ya, yang butuh skill juga bagi calon-calon pemimpin bangsa gitu ya. Para sahabat sekalian, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan MK tetap konsisten memperhatikan dinamika perkembangan kebangsaan, karena kalau diputus kemudian berakibat perubahan terhadap syarat capres dan cawapres, maka ke depan akan menjadi stagnan. Padahal perumus Undang-Undang Dasar itu sangat memahami betul batas usia itu sebaiknya fleksibel dan bisa menyesuaikan dan mengikuti kepentingan politik kebangsaan dan juga kepentingan kebangsaan yang sangat substantif serta signifikan. Maka kenapa semua lembaga negara itu jabatan-jabatannya terkait dengan usia itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang, termasuk DPR, DPD RI 21 tahun minimal gitu ya, BPK 35 tahun, kemudian Komisi Yudisial itu 45 tahun, Mahkamah Agung 45 tahun, bahkan termasuk Mahkamah Konstitusi dari 47 kemudian berubah sekarang 55. Dan konon kabarnya ke depan itu akan diubah menjadi syarat minimal menjadi hakim Mahkamah Konstitusi adalah 60 tahun. Oke para sahabat, jumpa kembali. Selalu sehat dan tetap konsisten menjaga marwah kebangsaan.